Salam Wah, kenal kabar ya. baik. Iya, aku ya ampun, aku tuh penggemar kamu, Priya. Ini Waduh. serius loh, jujur lah. Dari Bing to Muncul, terus Masa sih? beralih ke sinetron. Aku pernah banget ngedance itu lagu Putih Abu-Abu dan yang lainnya loh. Waduh, itu udah 9 tahun lalu berarti. Iya ya, aku waktu itu masih Mm-mm. SMP sih. Iya, aku masih kelas 2 SMP waktu itu. Wow, Aduh. apa Mm-mm. kabar, Baik, Sil? baik banget, baik banget, baik banget. Ya, Oke, gini-gini ini aja lagi di sih tapi rumah ya, lagi sebenarnya. di kamar. Iya, di kamar. Oke, Mm-mm. gimana selama quarantine kemarin, terus sekarang udah new normal? Ya, gimana lagi? Sebenarnya nggak ya, tidak bisa dibohongi, sempat kaget sih. Maksudnya sama lah, aku on the same page sama banyak orang karena kayak penyesuaiannya jujur lama. Tapi Mhm. akhirnya pas udah nemu ritmenya juga ya akhirnya sampai sejauh ini sih masih bisa produktif untungnya gitu. Oke, untungnya ya masih bisa produktif ya. Iya, untungnya Produktif masih bisa banget ya. jadinya nulis lagu, jadinya ngaransemen lagu, jadinya ngulik-ngulik lagu gitu. Nah, jadi punya Gitu. punya niat sendiri lah ya. Ini waktu untuk yourself lah ya. Ya, betul betul banget waktu Oke. untuk refleksi diri ya karena seperti biasa malam-malam tuh kayaknya jadi dalam banget gitu pikirannya kan. Kalau sekarang kayak kok jadi mikir nih saya gitu. Iya. Mau ngapain Mm-mm. lagi nih besok ya kan? Iya, gitu aja terus setiap hari tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dinikmatin Semoga ya, teman-teman, Sil ya. semoga teman-teman di Lampung dan teman-teman yang lagi nonton ini juga sehat-sehat semuanya ya. Nih, semoga berbagi juga. Semoga terus menerus sehat ya. Sampai nanti bisa balik lagi normal. Semangat, Oke. yes. Lagi sibuk apa, Prisil, akhir-akhir ini? Um, sekarang lagi mempercantik album aja, tapi kayaknya untuk rilisan album harus diundur uh, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi lagi menjalankan sebuah project bersama dengan teman. Jadi akan ada satu project itu bersama teman berdua. Ada, tapi belum boleh diomongin lagi. Belum boleh. Mm-mm. Tapi ya Besok, nggak boleh. besok, Jadi besok ada semata-mata. teasernya. Oh Mm-mm. ya ampun, kita langsung terlihat Instagramnya Prisil ya. Iya, jangan lupa Kira-kira ya ada guys. apa? Tungguin ya. Gitu. Oke, Prisil kan orang-orang tahu ya Prisil ini salah satu personil dari girl group ya kan yang Iya. terkenal ya. Blink. Boleh nggak sih diceritain awal mulanya Prisil terjun ke dunia musik itu dari kapan? Napak tilas ya ini napak tilas. Benar apa enggak? Em, aku itu udah nyanyi dari kecil sebenarnya karena dulu les nyanyi. Aku emang anak les nyanyi gitu dari tahun 2008. Terus udah gitu, akhirnya aku sempat ikut kayak musikal-musikal, ikut choir-choir, sampai pada akhirnya tahun 2011 baru join sama Blink ini. Jadi awalnya emang dari tempat les vokalku gitu, terus sempat ikut choir-choir, children choir, masih pik-pik gitu, ikut vokal grup gitu. Baru akhirnya tahun 2011 aku bergabung bersama Blink waktu itu. Oh, ya berarti memang Gitu. dari kecil memang suka banget sama dunia musik ya. Enggak, karena dulu pas kecil mungkin aku berisik ya. Jadi mamaku tuh nggak tahu mau kayak naruh anaknya di mana gitu kayak aduh daripada berisik nih anak mendingan nyanyi aja deh gitu. Ya udah akhirnya aku disuruh les nyanyi terus ternyata berkelanjutan. Thanks mom. Berisiknya Gitu. ternyata mendatangkan rezeki Oh ya. iya ya, alhamdulillah ya. Gitu. Oke, Prisil, tapi dukungan dari orang tua gimana nih selama Prisil terjun ke dunia musik dari awal sampai sekarang? Baik banget sih untungnya maksudnya orang tuaku melihat bahwa mungkin apa bakat aku akhirnya tersalurkan dengan jelas ke satu hal gitu karena emang dari dulu kan pengennya kalau nggak nyanyi ya antara nyanyi sama acting gitu kan nggak pernah tiba-tiba pengen jadi dokter untungnya gitu ya nggak pengen tiba-tiba jadi pengacara gitu jadi ya supportnya terus menerus sih dan ya senang banget dari keluarga nggak pernah ada gangguan atau apapun gitu. Semuanya support, Pokoknya selalu saling support. mendukung langkahnya Prisil ya. Karena aku pun kan punya satu kakak, kakakku pun beda profesi juga, beda profesi sama sekali juga nggak apa-apa gitu.
Gitu. Kayak orang tua selalu mendukung pilihan anaknya kan yang terbaik. Yes, untungnya sudah Oke, mengerti karena mungkin aku dari kecil ya. Jadi maksudnya mamaku jadi udah lumayan terbiasa dengan ritme pekerjaannya dan jadwal-jadwalnya. Aku mau say hi dulu untuk Mas Igun. Hai Mas Igun, yang lagi halo, nonton. aku juga sampai kalau gitu ya. Terus. Oke. Priscil, ada hambatan apa aja nih selama terjun ke dunia musik dari awal berkarir sampai hari ini, ada nggak sih hambatan yang buat Priscil tuh kayak gue harus be better di ke depan? Banyak banget lah. Maksudnya dari segi paling bisa kelihatan sih waktu itu dari mungkin kemampuan aku untuk pertama kali bisa nulis lagu itu kan itu prosesnya juga nggak sebentar gitu sampai aku akhirnya bisa belajar bikin notasi sampai akhirnya aku bisa belajar aransemen lagu dan itu nggak mudah gitu. Jadi awalnya juga kepentok. Mungkin dulu selera aku kayak gini, tiba-tiba aku udah belajar nih, oke aku udah belajar tekniknya gini, tiba-tiba selera aku berubah, harus ulang lagi, belajar lagi dari awal, mendalami itu. Tapi akhirnya seru karena prosesnya bikin ngefek banget sekarang gitu. Jadi jangan menyerah ya guys, itu aja sih pesannya. Uh, ini Gitu. udah belum dinilai pasan-pasan udah langsung dikasih tahu kan Oh jangan iya ya. menyerah. Sorry. Itu pertanyaan nomor 10 ya? Sorry. Gak apa-apa. Cuma ya Sonors yang lagi nonton kita juga langsung mindsetnya keubah gitu kan, yang mau nyerah karena dia stuck di situ aja langsung gak boleh nyerah, kata Priscil yang cantik gitu kan. Betul. Aduh, terima kasih banyak. Enggak, tapi apalagi di Oke, di di waktu-waktu kayak gini kan pasti rasanya kayak pingin menyerah aja gitu. iya betul. Padahal nggak boleh Gitu. nyerah ya. Mm-mm. Oke. Tapi sebelumnya ini Priscil kan dari grup sekarang solois kan, sekarang sendiri. Apa sih Mm-mm. yang memutuskan Priscil untuk berkarya seorang diri? Karena dari keempatnya juga sendiri-sendiri ya. Iya, sekarang emang Mm-mm. kita mungkin akhirnya mengejar mimpi kita masing-masing juga. Dulu kan, tapi maksudnya bukan berarti kita menyesali kayak wah dulu kita pernah gabung ini segala macam, enggak. Tapi emang mungkin fasenya juga udah lewat gitu. Jadinya kayak semuanya lagi pengen punya ambisi masing-masing dan untungnya semuanya tuh datangnya bersamaan. Jadi kita tuh nggak ada yang ih lo duluan, lo kok kayak gini, lo kayak nggak pernah ada yang kayak gitu. Jadi kita tuh berempat selalu maksudnya udah punya tujuan masing-masing gitu. Begitupun aku. Jadi waktu itu akhirnya karena emang dari dulu pengennya jadi penyanyi ya pas keluar dari grup langsung memikirkan untuk project solo, tapi itu juga harus kayak ada break 2 tahun gitu baru baru akhirnya nemu gitu. Hmm, tapi ada perbedaan nggak dari yang dulunya berempat sekarang sendirian? Apa yang Sekarang Priscil harus rasain? ngafalin bagan lagu dari A sampai habis gitu. Kalau dulu kan Oh iya, kayak biasanya cuma kan cuma gitu ngapalin sih part ya. aku doang. Iya, dulu tuh kayak manja lah nih. Sekarang kayak ngafalin nih itu deh awal. Ya enggak, tapi perbedaannya juga kalau dulu tuh untuk brainstorm dan akhirnya come up with a solution tuh juga susah karena kan kepalanya ada 4 ya, maksudnya ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Sekarang kan emang bener-bener cuma aku. Jadi ini waktunya aku untuk melakukan apa yang aku suka, apa yang aku mau gitu. Jadi lebih Oke. menyuarakan dan merealisasikannya tuh kalau sekarang jadi lebih mudah gitu. Karena memang cuma membawa diri Gitu aja. sendiri ya. Iya, tapi ya itu ada tantangannya sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya semuanya sama-sama sulit dan sama-sama mudah sih. Iya, Ya, pokoknya tergantung aja. dijalanin aja ya. Let's go Mm-mm. pokoknya. Betul. Oke, Priscil, Mm-mm. ngomongnya soal single yang baru aja dirilis kemarin tanggal 7 Yes, Agustus kan, Mata Air. Tapi ini mau mata tanya dulu air. sebelum Mata Air rilis. Sebelum Mata Air, single-single Priscil sebelumnya apa nih supaya soners pada tahu. Oh iya, aku udah mengeluarkan tiga single. Yang pertama judulnya You're Still Here, waktu itu tahun 2019 Oktober. Terus Desire itu yang Desember tahun lalu. Dan Chimera yang April tahun ini baru rilis. Dan tiga-tiganya sudah available, termasuk single baru aku yang baru rilis ini. Oke, Mata Air Gitu. ya. Tapi kan Mata kalau ngomongnya air. soal lagu Mata Air, ini kan sebelumnya sempat dirilis sama Hindia, ya kan? Dan Betul. juga Mm-mm. kawan-kawannya. Terus Uh-uh. akhirnya Priscil mensusun lagu ini lagi. Jadi mau tanya apa alasan Priscil untuk akhirnya rilis lagu ini? Sebenarnya ini agak lucu sih ceritanya, karena
Jadi waktu itu Hindia sama Natasha Udu sempat ada project gitu untuk namanya Ayo Cuci Tangan. Jadi orang-orang kayak bikin covernya si Ayo Cuci Tangan ini. Pokoknya lagunya udah Hmm? sempat dirilis di YouTube sama Hindia sama Natasha Udu waktu itu. Melodinya itu sama persis sama lagu Mata Air, tapi jadinya diganti liriknya dengan si Ayo Cuci Tangan ini gitu kan. Terus akhirnya waktu itu anak-anak Saniter Aldi, Aldrian Rishad, terus habis itu Modern, dan aku tuh disuruh kayak, ayo dong ikutan, bikin aja versi si Ayo Cuci Tangan ini versi kalian gitu. Akhirnya aku bikin, itu kan cuma 1 menit gitu. Terus habis itu pas aku bikin, aku kirim nih ke Hindia, ke Baskara, aku kirim, terus tiba-tiba dia bilang, lo nggak mau bikin reprise Mata Air aja? Nggak mau bikin, maksudnya, kenapa nggak sekalian Mata Air aja, kenapa si Ayo Cuci Tangan ini? Karena dia bilang ya choirnya udah pakai yang ini aja, udah bagus. Terus habis itu aku kayak, kayaknya menarik. Dengan maksudnya sekarang kan juga karena aku tahu album aku juga harus diundur gitu. Jadi kayak ya udah apa salahnya coba kita buat bikin aja apa yang bisa kita kerjain sekarang. Ternyata turns out di luar ekspektasi gitu. Akhirnya aku minta tolong Tristan untuk bikinin musiknya, untuk produserin gitu, dan jadinya ternyata emang lumayan jauh berbeda ya dari lagu aslinya gitu. Tapi ya seru sih, Iya, seru itu. banget. Oke, tapi apa alasan dibaliknya gitu kan? Kalau awalnya kan lagu Mata Air kan Oh, apa ya kesannya orang tuh dengernya tuh semangat gitu kan. Tapi ya. kalau Arya Priscil tuh kayak lebih tenang, lebih mellow gitu. Kenapa Ya, Priscil? sebenarnya kan lagu ini kan emang menceritakan bahwa kayak diri diri kalian sendiri yang bisa menyelamatkan, maksudnya kalian sendiri yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri kan, gitu. Dan maksudnya itu ya ya bisa dibawain dalam dua versi emang. Kalau yang satu untuk emang yang semangatnya, yang satu ini kayak lebih lebih untuk realization gitu, untuk menyadari bahwa kayak ternyata maksudnya dari segala macam yang dijalanin tuh lo harus tetap kuat, lo pada akhirnya lo yang bisa nyelamatin diri lo sendiri gitu. Tapi aku bawanya dalam lagu-lagu tengah malam sebelum tidur kayak aduh aku nyadar nih gitu, karena menurut aku ini yang sangat aku bisa banget dengerin ini di kondisi-kondisi seperti ini justru sekarang gitu. Karena nggak bisa bohong kalau kayak insecurity, anxiety, semuanya tuh menyerang gitu pada satu waktu gitu. Jadi aku kayaknya memutuskan untuk lagu ini tuh kayaknya bisa deh, maksudnya jadi semacam obat untuk kita yang lagi sedih, yang lagi nggak semangat, yang lagi nggak punya motivasi gitu, untuk dengerin ini kayaknya nyampe gitu. Jadi itu udah Itulah aku kira-kira. ngelakuin sih. Jadi kemarin tuh aku udah dengerin langsung ya, Kak, sambil aku Oh ngeliat ya. movie klipnya tuh kayak langsung jadi kayak bahan perenungan gitu kayak iya juga ya, gitu dong. Waduh, terima kasih banyak ya. Semoga Mungkin semoga nyampe sih. Kalaupun enggak ya dipakai buat bobo siang juga nggak apa-apa. oke, buat nemenin tidur ya. Buat temenin bobo Oke, tapi kan gitu. dari sebelum-sebelumnya Medi juga dapat informasi nih kalau misalnya Priscil tuh kan sering banget ada project bareng Hindia. Boleh dong diceritain Hmm. awal mulanya kenal dengan seorang Baskara Hindia itu gimana? Sampai akhirnya juga kan di single yang ini pun ada kolaborasinya sama Hindia. Um, ya sekarang kita sangat hubungannya sangat dekat, as in kita teman satu label kan, karena emang kita satu label juga, semuanya semuanya deket banget. Dan akhirnya jadi ya udah tuker-tukeran karya aja. Kayak kita ya udah oke, kita bisa bikin apa nih, maksudnya mungkin teman kita butuh apa atau kayak gimana gitu ya, saling support banget. Awalnya tuh kenalnya waktu itu dikenalin sama sama ada sama Mantra Futura, dikenalin sama Tristan sama Zaki ke Baskara. Terus waktu itu tahun 2018 awal ya, atau 2018 akhir gitu, dia bilang kayak kita mau bikin label nih, ada namanya Saniter bla 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 gitu. Terus udah deh akhirnya sampai sekarang jadi Sobi gitu. Oke, that's prime banget gitu ya. Tapi nggak tahu sih, mungkin nanti kedepannya bakal ada kolaborasi lagi, doain aja semoga ada Oke. Wah, langsung terjawab nih ya. gitu. Terus yang mungkin mau nanya kira-kira mau kolaborasi nggak sih sama India gitu kan? Tungguin aja ya. Tapi kedepannya Priscil selain album ada lagi nggak sih project-project yang lagi Priscil cicil nih dari sekarang? Sebenarnya aku Jumat ini mau rilis sesuatu lagi sih. Ada lagu baru lagi Oh hari iya. Jumat ini. Ada Oke, tapi ya itu ini masih yang um, kolaborasi lah, ada sama 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 produser Hindia, sama produser Hindia wah, adalah.
pasti ditunggu-tunggu banget ya sama Source Iya ya. dong. Gitu. Oke, tapi Prinsip kalau ngomongin lagi soal mata air nih ya, 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 kira-kira ya. berapa lama prosesnya? Berapa lama prosesnya mulai dari Priscil Maharajma lagunya gitu kan, sampai akhirnya take vokal, atau sampai movie klipnya juga keluar. Kayaknya dari April ya, Mei. Mei atau April. Wow. Pokoknya sebentar banget karena aku langsung jadi waktu itu pas pas akhirnya dibilang kayak ya udah oke bikin reprise ya gitu dan akunya juga emang lagi di rumah aja. Jadi akhirnya waktu itu oke, kita eh, rekaman sekarang, kita bikin aransemen sekarang, tektokannya sama Tristan juga dari rumah. Kan ini kayak yang ngerjain kita berdua doang. Akhirnya kita tektokan dari rumah, aku oper-operan, aku take vokal kirim ke Tristan, Tristan kirim ke aku, itu totalnya cuma 2 minggu. Akhirnya langsung dioper untuk mixing dan mastering karena kita harus scheduling kira-kira kapan ya rilisnya, akhirnya baru dirilis sekarang gitu setelah proses mixing dan mastering. Cepet banget sih sebenarnya lagu ini karena ya nggak mungkin karena emang nggak bikin dari scratch gitu ya dan kayak sekarang keadaannya juga lagi sulit gitu maksudnya jadi kayaknya kalau untuk lagunya ya udah kita kerjain yang sebisa kita aja gitu makanya aku dan Tristan pun agak agak kaget dengan hasilnya yang sangat di luar ekspektasi karena kan kita mikirnya oh ya udah deh kita ya sebisanya kita versi kita aja gitu ternyata kayak wah oke juga Luar nih biasa, gitu. keren. Luar biasa juga loh. Keren Ini aku yang bilang, Tristan keren review banget. jujur kan ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Thank you juga yang sudah Oke, tapi menikmati kan lagu ini. memang movie klipnya kan tadi udah beneran keluar ya, Priscilla, bener Mm-mm. ya. Nih, Mm-mm. terus yang nggak percaya udah beneran keluar, jadi bisa dicek di YouTube. Dan ada salah Yes. satu hal yang penting banget yang pengen ditanyain di movie klipnya seorang Priscilla di Mata Air. Apa tuh? Kenapa konsepnya kamu duduk di tengah kursi dengan duduk Oh, seperti itu? Coba ceritain Priscilla, itu kan pasti ide-ide kreatifnya muncul kan sampai bisa. waduh. Nggak sebenarnya justru video klipnya tuh pengennya kelihatan effortless mungkin aja karena kan eh, ya mungkin reflecting dengan apa yang sedang terjadi sekarang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya cuma bisa duduk tuh maksudnya dalam arti kayak ya udah kita cuma bisa diem nih sekarang gitu jadi akhirnya yang bisa dicerminkan adalah emosi-emosi yang keluar gitu pada saat ini gitu dan kayak aku sih lumayan sedih sih cuma kan akhirnya kan kita bisa nyadar bahwa kayak emang karena kita sendiri yang bisa save diri kita sendiri jadi ya udah ya do what you can do aja sekarang gitu Tapi gitulah ngomong-ngomong itu lokasinya kira-kira di mana? lokasi Tapi itu syutingnya di lokasinya di studio mana? foto di studio foto waktu itu iya di studio foto itu di Gatot Subroto pokoknya itu kan videonya by Mikael Aldo ya jadi ide-ide jeniusnya Mikael Aldo tuh juga terpancarkan gitu di video klip itu padahal Oke, simpel di banget situ ya. maunya Tapi memang ya gitu itu makin bisa bikin orang tertusuk sih. Itu makin bisa buat iya lagu itu makin dalam kalau ngeliat movie iya klipnya. betul tadinya aku udah mau kayak diem aja terus Aldo yang kayak kamu lo bisa nangis nggak kayak Hmm, oke akhirnya kayak oke oke. ya udah deh ternyata kayak oh ternyata Bisa sedih juga ya. ya maksudnya kayak bisa menitikan air mata Oke. gitu Oke, tapi gitulah kalau misalnya kira-kira di sekitarnya ada siapa aja Prisil, orang-orang yang ngebantu Prisil dalam proses penulisan lagu Mata Air ini? mata air oke untuk apa lagunya kan komposernya yang pasti Baskara karena itu lagunya beliau ya punten terus em, Tristan musiknya full Tristan kalau untuk vokal sama backing vocal arrangementsnya itu aku terus untuk mixing dan mastering ada dibantu sama Tama Wisnu Iksan Tama sama untuk videonya by Mikael Aldo artworknya juga by Mikael Aldo 5 orang lah di balik lagu ini dengan proses Hmm. yang cukup cukup singkat gitu Ternyata gitu mereka karya yang ternyata banyak disukain sama orang ya. itu dia emang kadang yang nggak expected tuh suka jadi baik kok Suka luar biasa sih, di luar ekspektasi banget gitu kan. responnya sih di luar ekspektasi sekali jadi terima kasih banyak untuk yang sudah menikmati lagu ini gitu Dan Prisil dari awal perjalanan karir sampai hari ini banyak banget kan orang yang udah ngefans banget nih sama Prisil, yang udah suka banget sama Prisil. Jadi mau tanya apa aduh sih sebutan sayang dari Prisil untuk fans-fansnya gitu?
aku namanya Priscilicious. Wow, Priscillian ya. Priscilicious. Oke. Priscilicious. Oh, oke, ada shoes-nya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya apa arti fans untuk seorang Priscil? Yang pasti bukan hanya sekedar pengagum ya, karena kayak ya mereka yang membuat, yang akhirnya bisa membuat aku ada di tahap ini gitu, ada di tempat yang sekarang juga, itu semua karena dukungan mereka. Karena kan sekali lagi aku buat sesuatu kan juga untuk, selain akunya juga suka, aku juga sangat senang kalau mereka bisa suka gitu. Jadi menurut aku lebih ke teman sharing juga gitu. Karena aku jujur, aku mendengarkan sekali input dari mereka tuh apa gitu. Jadi bukan sebatas penggemar sih kalau menurut aku gitu. Karena kita juga sudah lama banget apa namanya berjalan bersama. Ini info aja, tahun ini tuh si Priscilicious udah 1 dekade. Waduh. Wow, 10 tahun. ya. Selamat lu, aku mau jadi selamat nih ya. Terima kasih ya. Gitu. Oke, Prisil. Selain bisa didengerin di Sonora Lampung, lagu Mata Air ini bisa didengerin di mana aja? Udah ada available di all digital streaming platform, dan music videonya itu sudah rilis di YouTube, jadi udah bisa ditonton. Oke, pokoknya semuanya ya. Mau yang lebih dalam, lihat di YouTube-nya, movie klipnya, dan itu yang aku rekomendasiin sih. Betul. Terima kasih. Atau mungkin mau langsung apa aja request gitu kan di Sonora Lampung. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Prisil, tadi saya tanya, Prisil kan bilang katanya tadi jangan menyerah. Ada lagi nggak sih pesan-pesan untuk sonors nih yang lagi nonton kita selama masa pandemi ini? Jangan menyerah, tapi jangan dipaksain juga. Kalau misalnya emang lagi nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa, maksudnya lagi kayak less produktif dari biasanya, jangan stres, jangan dibawa stres. Jangan dipaksain lah, pokoknya emang semuanya juga lagi mengalami hal yang sama, tapi there will be better days. Jadi santai aja. Santai. Ada Aron, hai Aron. Wow, itu banget kayak gitu. I'm here. Iya. Oke. Makasih banyak waktunya ya, udah ngobrol barengan Midi di sini, berenang ke Lampung. Thank you ya, Midi. Thank you banget. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Sonora Lampung. Semoga kita bisa bertemu ini ya, bertemu di secara dunia gitu ya. Di dunia nyata. Nggak di dunia maya aja. Itu udah pernah ke Lampung belum? Belum. Pernah nggak ya? Wajib ya. Ayo. Belum deh ke Lampung. Tunggu ya. Nanti kalau misalnya udah balik normal lagi, harus main ke Lampung, terus mampir ke Sonora Lampung ya. Dan aku bisa langsung traveling kemana-mana deh. Waduh. Banyak banget. Kalau misalnya ngomongin traveling, di Lampung banyak banget spot-spot wisatanya. Iya. Oke. Siap. Abis ini kita lagi makasih banyak ya waktunya. Sama-sama.